Sebanyak 18 instansi, baik yang berasal dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan TNI Polri mengikuti kompetensi pelayanan publik yang digelar Biro Organisasi Setda Papua Barat. Gelaran inovasi pelayanan publik seprovinsi Papua Barat yang sedianya akan digelar di Kabupaten Manokwari Selatan bulan April lalu sempat tertunda akibat adanya pandemi COVID-19. Akhirnya digelar Biro Organisasi di salah satu hotel di Manokwari. Meski demikian, berbeda dengan gelaran inovasi pelayanan publik yang lebih menekankan pada fisik, kompetisi inovasi pelayanan publik difokuskan pada penulisan proposal inovasi publik yang dirancang oleh OPD maupun instansi lainnya. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Organisasi Setda Papua Barat, Supriyatna Jalimun saat dikonfirmasi awak media. Ia menjelaskan berbeda dengan gelaran inovasi publik yang lebih memfokuskan pada fisik, kompetisi pelayanan publik ini lebih menekankan pada penulisan. Peserta yang mendaftar untuk mengikuti kompetisi sebanyak 25 OPD, namun setelah dilakukan verifikasi, hanya terdapat 18 OPD. Pelaksanaan kompetisi dilakukan selama 4 hari, di mana dalam sehari terdapat 5 OPD yang dinilai. Bagi peserta yang tidak bisa hadir, penilaian dilakukan secara fitcom. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik ini sebenarnya dulu kita mau gelar inovasi yang di Manokwari Selatan, cuma karena COVID tidak jadi, kita rubah ke kompetisi. Nah, kompetisi ini intinya kepada penulisan. Kalau gelar itu kan pada fisik. Nah, untuk kompetisi inovasi pelayanan publik ini yang pertama kami lakukan, dari pendaftar itu mulanya yang terdaftar terakhir itu ada 25 peserta. Tetapi sampai dengan batas akhir yang masuk hanya 18 peserta. 18 peserta itu terdiri dari kategori pemerintah daerah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, kemudian ada lembaga atau kepolisian. Nah, dari provinsi itu hanya 4 perangkat daerah, 4 inovasi. Kemudian dari kabupaten juga 4, itu dari Fakfak 2, Manokwari 1, Kabupaten Sorong 1. Sementara itu penyelenggaraan kompetisi bertujuan untuk melakukan penjaringan inovasi yang kemudian dilakukan seleksi sekaligus pendampingan agar ada perbaikan sesuai aturan yang berlaku apabila ingin mengikuti kompetisi di tingkat Kemenpan. Nantinya produk inovasi yang dinilai akan diambil secara peringkat, namun ia menekankan agar peserta dapat menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari panelis guna penyempurnaan inovasi sehingga bisa diajukan ke tingkat Kemenpan RB. Ia juga mencontohkan salah satu penilaian yang dilakukan panelis seperti masa inovasi minimal diberlakukan harus memiliki masa selama 1 tahun, sehingga bisa diketahui dampak penerapan inovasi tersebut secara luas kepada masyarakat. Kita sebenarnya tidak mengambil juara atau tidak, tapi kan kita hanya peringkat saja. Misalnya setiap kategori itu ada peringkat 1, 2, 3, sebelumnya juga terbaik. Karena produk dari sini bukan dalam arti yang terbaik 1, 2, 3 ikut kompetisi tingkat nasional, tidak. Semua bisa sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi bisa saja yang misalnya peringkat 1, 2, 3, tetapi ketika dia tidak melakukan perubahan saran-saran, tidak akan lolos di sana. Tetapi yang tidak masuk peringkat 1, 2, tapi dia mengikuti saran-saran, kita dikirim ke Kemenpan bisa terima, seperti itu. Jadi kita tidak menilai ini juara 1, 2, 3 ikut Kemenpan, tidak. Semua bisa sepanjang tadi kriteria itu terpenuhi. Kompetisi inovasi publik yang berlangsung selama 4 hari melibatkan 6 orang panelis, yakni Kepala Biro Organisasi Supriyatna Jalimun, Lukas Letemya, Lena Lois Samauri, Dr. Gandhi Purba, Dr. Yuani Kekaber, dan Ferawati Runtuboi. Widya Pravita mengabarkan.